Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Kita bersyukur hari ini kita merayakan satu perayaan yang besar berkaitan dengan kematian Yesus di atas kayu salib yang sering disebut sebagai Jumat Agung. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangi hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 28 dan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus yang kelima dan keenam. Aku haus dan sudah selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Yesus, aku haus, merupakan ungkapan satu-satunya yang berhubungan dengan kesakitan atau penderitaan jasmani yang ia ucapkan di atas kayu salib. Rasa haus Yesus menunjukkan bahwa ia benar-benar adalah manusia. Yesus adalah sumber air hidup, ya, namun ia rela menderita agar dapat menyelamatkan manusia yang datang kepadanya. Kalimat atau perkataan aku haus membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar menderita, sekaligus menunjukkan kerelaannya untuk mengalami penderitaan secara penuh bagi manusia berdosa. Seharusnya manusialah yang harus disalibkan, menerima murka Allah secara penuh. Tapi sekali lagi karena kasih-Nya. Saya ulang-ulang terus, karena kasih-Nya. Dia rela menderita. Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya dia menolak meminum anggur asam yang dicampur dengan empedu. Itu dicatat dalam Matius 27 ayat 34. Kemudian di dalam Injil Markus disebut anggur itu dicampur dengan mur. Anggur yang dicampur dengan empedu biasanya diberikan oleh para wanita di Yerusalem kepada orang-orang yang disalibkan untuk mengurangi rasa sakit, karena campuran itu memberikan efek mabuk sehingga rasa sakit tidak terlalu terasa. Tetapi Tuhan Yesus menolak anggur seperti itu karena dia harus merasakan murka Allah yang penuh. Tidak bisa murka itu dimanipulasi dengan mengurangi rasa sakit seperti itu. Tuhan Yesus tidak mau minum campuran itu karena dia harus mengalami penderitaan murka Allah secara penuh. Perkataan aku haus juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit itu sendiri, tetapi justru supaya rasa sakit itu dapat dirasakan. Ketika seseorang akan disalib, dan sebelum disalib biasanya disiksa dengan hebat, sehingga terjadi pendarahan hebat, kemudian disalibkan sepanjang hari, maka kemungkinan akan terjadi dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Peristiwa ini akan membuat seseorang kehilangan kesadarannya dan bisa pingsan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau mengalami hal yang demikian. Maka dia harus menjaga kesadaran tubuhnya 100%. Karena itulah maka dia minta minum. Bukan untuk mengurangi kesakitannya, tetapi justru untuk membuat dia sepenuhnya tetap sadar dan dengan demikian dapat merasakan kesakitan itu sebagaimana seharusnya. Tuhan minum anggur asam yang tidak dicampur apa-apa supaya dia dapat bertahan untuk mengalami penderitaan itu secara penuh. Karena itulah yang memang harus dialaminya ketika dia taat kepada kehendak Allah Bapa. Murka Allah harus diterima dengan penuh supaya terjadi penebusan yang sempurna. Dia harus sepenuhnya sadar sebelum dia mengatakan perkataan salib yang keenam, yaitu sudah selesai. Saudara, apa makna atau pengertian perkataan Yesus sudah selesai, yang dalam bahasa Yunani disebut tetelestai? Pertama, bahwa peristiwa salib Kristus adalah penggenapan semua nubuatan yang sudah disampaikan para nabi dalam perjanjian lama. Jauh sebelum Kristus lahir, nubuat atau janji sudah dinyatakan. Di dalam peristiwa penyaliban Kristus, itu merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah sungguh menggenapi semua apa yang sudah dijanjikan. Kedua, kita tidak dapat dan tidak mungkin membayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengalami penderitaan fisik.
Tapi juga bukan hanya itu, penderitaan psikologis, penderitaan rohani atau spiritual. Semua itu ditanggung demi manusia berdosa. Dan ketiga, bahwa ketika dia berkata sudah selesai, artinya bahwa semua tugas yang diberikan oleh Bapa sudah dikerjakan secara tuntas di atas kayu salib. Yaitu tugas misi penyelamatan manusia. Tugas penebusan manusia berdosa sudah dikerjakan secara sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan juga ketika dia berkata, sudah selesai, maka di sana sudah dinyatakan kemenangan total atas segala musuh-musuh, yaitu dosa, iblis, dan maut, sudah dikalahkan secara sempurna melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Murka Allah sudah diredakan, dan karena itu manusia sekarang di dalam Kristus memiliki akses langsung untuk datang kepada Bapa melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi perkataan sudah selesai artinya sudah genap, sudah sempurna. Apa yang sudah dikerjakan Yesus merupakan penggenapan semua daripada nubuatan janji Mesias yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama. Sudah selesai artinya bahwa kemenangan itu sudah dimiliki oleh Yesus, bahwa kemenangan juga dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mari kita bersyukur atas anugerah yang ajaib ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mengerjakan tuntas semua proyek misi dari Allah Bapa demi keselamatan kami manusia berdosa. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu agung itu. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap hidup di dalam penghormatan dan penyembahan kepada Allah yang hidup melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.